Hai, perkenalkan nama gue Kalingga, gue dari komunitas Beat Dance Team, gue sebagai founder, umur gue 25 tahun. Awal mula gue hobi dance sebenarnya bukan dari hobi ya, karena dari kecil itu kan gue emang orangnya pencilakan. Jadi gue pengen menyalurkan pencilakan gue nih jadi sebuah kegiatan yang positif. Nah kebetulan sebelah rumah gue ini emang sanggar tari, jadi gue kayak ngelihat, wah kayaknya enak nih kalau misalnya pencilakan gue salurkan ke nari gitu. Jadi akhirnya muncullah niat untuk gue nari aja lah, kayak enak. Kalau masalah terinspirasi, sebenarnya gue nggak pernah terinspirasi dari siapa-siapa, lebih ke terobsesi. Jadi gue tuh lebih terobsesi untuk belajar apa aja. Gue pengen bisa nari, gue pengen bisa nyanyi, gue pengen bisa gambar, gue pengen bisa jadi mentor, gue pengen bisa jadi apa aja. Nah, nari itu salah satu hal yang bikin gue terobsesi untuk bisa. Jadi makanya gue punya effort lebih untuk belajar nari. Kalau narinya sih emang senang pencilakan dari kecil, cuman terjun ke dunia tarinya itu pas gue kelas 3 SMA, itu tahun 2012. Baru terjun ke dunia nari. Jangan gitu, jangan ada jalannya gitu. Tapi salah gini. Oh ya gini emang. ayo Randri yuk. Yuk kayak bener yuk. Yuk concentration ya. Ini apa lagi nih? Udah. Ketampar ya, buruan. Udah ya. di SMA dan SMK. Terus gue juga ngajar pramuka di SMP sebagai pelatih perbantuan perempuan. Terus gue juga aktif di sosial media sebagai content makeup creator. Gue juga sebagai IO muda di Lotte Mart Bekasi Junction. Cuman sekarang lagi kurang aktif sih semenjak pandemi. Kalau titik jenuh selama gue nari tuh sebenarnya nggak ada ya, karena emang ternyata nari itu merupakan jiwa gue dan alasan besar gue untuk tetap semangat menjalani hidup sampai sekarang, percaya nggak percaya. Cuman kalau untuk titik jenuhnya itu justru ada di usia-usia sekarang, di usia-usia yang memang sudah layak nikah. Ketika orang-orang sekitar gue udah mempertanyakan, lu mau nari sampai kapan gitu. Jadi titik jenuhnya tuh bukan karena titik jenuh gue capek di nari, tapi lebih kepada gue capek dengerin orang-orang yang akhirnya mempertanyakan mau sampai kapan gue nari gitu. Awalnya tuh sebenarnya kalau motivasi gue membentuk dance crew tuh karena awalnya dulu gue membentuk ekskul di sekolah. Jadi gue tuh memang membuat ekskul nari di sekolah. Nah karena ekskulnya baru, kita semua sama-sama tahu ya kalau untuk mengembangkan sebuah
kegiatan di instansi itu emang agak susah, apalagi kalau masih baru, orang-orang tuh masih belum percaya bahwa kita punya potensi. Nah akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari status ekskul itu menjadi sebuah komunitas, supaya gue ngerasa harapan gue itu gue mengembangkan kegiatan gue tuh lebih bebas, dan gue juga bisa narik orang-orang luar dan gak terikat sama warga-warga sekolah gitu, warga-warga instansi. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk yaudah kita bikin komunitas di luar aja gitu, biar berkembangnya juga lebih pesat dan bebas. Nah, di sini nih dia itu dewasa. Dia dewasa, dia itu juga penyayang sama anak-anaknya, terutama di beat. Dia sangat sayang banget gitu. Ya pasti sih gue pribadi gue belum pernah yang namanya itu ngerasa disayang sama seorang leader seperti itu. Oke, suka dukanya ya paling banyaknya duka ya. Karena kita kalau gue pribadi, kalau yang gue pernah alamin itu pertama kali gue masuk beat itu, bahkan gue belum masuk beat aja itu gue bener-bener di bawah banget. Gue masih yang berempat, gue, Malingga, Jojo sama Tara. Itu doang, berempat itu doang gue paling aktif di situ. Itu pun gue masih belum member dari Beat Dance Team gitu. Jadi gue tahu setidaknya sedikit dukanya. Itu sih paling dukanya yang bener-bener gue bisa rasain gitu. Dan sekarang kan udah banyak orangnya ya. Jadi gitu sih. Hal yang paling berkesan, kekeluargaan sih. Kekeluargaan di sini tuh erat banget. Jadi kita di sini nggak mandang umur gitu. Jadi mau yang tua, mau yang muda, mau yang paling kecil pun itu kita sama gitu. Jadi bener-bener ya kita keluarganya bener-bener erat banget gitu. Mau gimana pun keadaannya ya kita tetap satu gitu, tetap beat gitu. Mau suka maupun duka itu tetap gitu. Gitu sih. Alhamdulillah. Tujuh. Takutnya dia ntar pusing. Dia belum terbiasa buat gantiin siapa-siapa kan. Maksudnya ini blocking bertujuh tetap anggap Jojo sama Ol ada, jangan sampai dihilang-hilangin, jangan sampai dikasih. Lu mau kemana sih Nang? Terbang lo. Berarti nanti dikasih space mah. Iya, kasih space ya. Dan ingat jangan terlalu terpengaruh sama pinggir-pinggir Tara. Jangan terlalu terpengaruh sama pinggir-pinggir. Center lu tetap ini. Ingat pas blocking ke sana senternya. Hilang. Gue nggak tahu lu tahu apa enggak ya. Yuk, coba marking dulu ya. Intinya gue mau bilang makasih. Gue mau bilang makasih banget ke lu. Gue tahu jadi leader itu emang berat banget, gak gampang. Menampung semua emosi anak-anaknya, menampung semua aspirasi yang gak gampang sebenarnya diterima sama seorang ketua. Pesan gue, always be here because we need you. Always, whatever it takes. Oke, kalau prestasi sendiri juga sebenarnya belum banyak karena umur kita juga tergolong komunitas yang masih muda. Cuman yang bikin kita tetap semangat itu Beat alhamdulillah sudah mulai berkembang dengan dapat prestasi di kompetisi antar kota, antar provinsi. Dan yang terbarunya itu kita udah sering banget dipanggil Job TV, terus pernah beberapa kali memenangkan event Inbox SCTV di beberapa tahun lalu. Terus yang terbarunya juga ini kemarin menjadi finalis dari Body Groove itu tingkat nasional. Dan yang terbarunya lagi adalah kita masuk 7 besar di ajang All Generation Championship Korea Online Dance Competition di tahun 2020 kemarin. Not least, it's the last adult crew and the last crew ever to perform is Beat Dance Team from Indonesia. What you saw before is just the beginning. Those look like God
hard than hoes. The ting goes. No masterpiece. 10 bad then they after me. One bad look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Give me the beat, I ride it like a jet ski. Some of the bad, they harassing me. They like me cause I rap and be the athlete. Break out, put it on the triple beam. I'm not from Canada, but I see a lot of teams. This 50 up, make them tie the club up. Took your bitch out the game, I had to sub up. That was our last crew for the adult division and our last crew ever to be ever to perform in today's AGC. I think it was a very trendy style of hip hop that went really great with the music. So overall, great job, Beat Dance Team. So Karena biar bisa maju, sukses, aman-aman aja. Yang gue harapin sih misalnya bukan gue harapin. Yang gue ingin kalau misalnya sisa 1 atau 2 orang tetap ada yang mempertahanin. Soalnya gue pernah di posisi kayak gitu, sisa 3 orang, gak ada siapa-siapa. Akhirnya gue tara sama emak sama gue, akhirnya ikut lomba, cari-cari anak, ngajar-ngajar di sekolah. Akhirnya sampai kayak sekarang gini, jadi banyak. Yang gue harapin sih rasanya kayak keluarga, pengen kayak keluarga rumah sendiri lah gitu. Harapan gue sebenarnya nggak banyak-banyak ya, nggak neko-neko. Harapan gue semoga kru ini nggak dipandang sebelah mata lagi oleh orang-orang sekitar, entah itu gue nggak mau nyebut ya. Soalnya yang gue rasain di sini tuh kayak dipandang sebelah mata banget gitu. Gue ngerasanya kayak kenapa sih kita selalu dijudge? Kenapa sih kita emang ngelakuin apa kita salah terus?
Padahal kita selalu berusaha buat ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi harapan gue Beat bisa dianggap minimal di Bekasi. Syukur-syukur kita makin naik ke Indonesia. Semoga kompak terus, bisa menangin banyak di kompetisi-kompetisi, nggak cuma di nasional tapi internasional juga. Harapan paling besar sih bisa sampai tembus keluar Indonesia, harapannya. Nama gue Asari Maulidin ya kayak si Boy, gue dari Hustler Movement dan ya gue dancer dan arti dance. Arti dance menurut gue itu adalah hobi yang dalam artian menjadi feeling gue yang kuat buat terus-terusan ngedance gitu. Jadi karena menurut gue dance itu bukan lagi tentang mencari teman atau segala macam, tapi tentang gimana caranya di saat gue lagi sepi, di saat gue lagi sendirian atau gimana, gue bisa ngeluapin di dance itu. Jadi dance itu menurut gue ibarat kayak gue lagi main drum dan gue suka drum dan biasa tuh kalau orang-orang drum gitu kan kayak gini sendiri kan tiba-tiba gitu, soalnya nggak ada drumnya gitu kan. Jadi feelingnya tuh udah kuat kayak gitu. Setiap ada lagu apapun, feelingnya tuh udah, oh ini dance nih, pasti dance gitu sih. Kalau gue feeling. Kalau untuk perkembangan dance di pandemi ini emang lagi turun banget sih, karena event-event yang emang dikategorikan event besar pun bisa nggak, yang tadinya sebenarnya ada namanya itu Oktobak. Nah Oktobak itu sebetulnya kan Oktober ini, tapi dia akhirnya nggak jadi gitu. Jadi lebih ada sih sebagian kayak contoh sekarang ini nih, tapi lebih kayak sedikit orang yang datang gitu. Karena di dance di eventnya pun yang lebih enak tuh hype-nya itu sih, hype gitu, hype orang-orang yang ada di sekitar gitu. Untuk harapan gue untuk dancer regenerasi sih, karena regenerasi itu penting banget sih, karena di satu posisi kayak contoh gue itu mungkin udah beristri gitu kan, gue udah beristri dan mungkin yang sebagian anak-anak ini jarang banget itu yang kumpul lagi segala macam, jadi udah kayak males dance segala macam. Kemauan gue adalah untuk gimana caranya minat dance itu lebih diluasin lagi, dan yang tadinya berhenti dari dance jadi masuk lagi ke dance gitu sih. Karena kebanyakan kadang-kadang kalau misal udah kalah, udahlah gue nggak mau lagi ngedance gitu. Yang diutamain itu sebenarnya itu sih regenerasi untuk kedepannya. Kalau masalah keterbatasan fisik atau hambatan selama nari sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau memang orang-orang mandangnya keterbatasan fisik itu merupakan hambatan, menurut gue enggak. Karena kita semua tahu dengan keterbatasan fisik yang gue punya, cacatnya gue, itu gue pikir gue ngerasa harus jadi semangat untuk orang-orang yang punya fisik sempurna untuk berpikir bahwa seperti ini. Keterbatasan fisik tuh bukan halangan untuk tetap berkarya gitu. Jadi jangan patah semangat hanya karena kekurangan yang lu punya. Jangan sampai lu insecure, jangan sampai lu putus semangat cuma karena lu malu.
kayak gitu. Nah, keterbatasan fisik yang gue punya, orang-orang udah tahu kan kalau gue itu penyandang disabilitas. Jadi sorry, kaki gue ini panjangnya beda sebelah. Jadi kalau misalnya orang ngelihat gue jalan itu agak pincang karena kaki kanan gue lebih panjang. Nah, cuman kalau kenapa akhirnya gue memutuskan nari, padahal kan orang-orang juga tahu ya, kok Cacep malah nari sih gitu. Gue memilih nari karena ternyata orang-orang yang awam yang ngeliat gue selama nari itu justru nggak tahu kalau gue cacat. Jadi gue ngerasa hidup gue normal selama gue nari. Jadi justru keterbatasan fisik gue itu adalah alasan besar dan alasan utama gue tetap terus nari, karena orang-orang ngeliat gue jadi normal. Oke, kalau masalah ngelihat potensi nari sebagai passion, itu sebenarnya dari awal orang-orang menganggap gue normal, ketika ngeliat gue nari itu udah menjadikan passion ya buat gue. Cuman kalau ngelihat nari itu sebagai potensi di bagian finansial, itu dari awal juga gue udah mikir kan kalau nari, pekerja seni, pemusik, sama penyanyi itu kan sangat dibutuhkan banget di dunia entertain gitu. Jadi akan sangat berpotensi sekali di bagian finansial. Nah, cuman kalau untuk merasakan hasilnya, yang bukti nyatanya itu di tahun 2014 ketika Beat akhirnya dipanggil sebagai guest star di acara Samsung di Sumarekon Mall Bekasi. Nah, itu kita baru ngerasain banget, oh ternyata nari tuh gak cuman sekedar ngabisin waktu ya, ternyata juga bisa menghasilkan uang. Oke, harapan gue buat Beat Dance Team, ya, semoga tim ini makin maju, terutama ya bagian dance-nya ya gitu kan. Lebih solid, terutama di bagian kekeluargaannya juga. Jadi kita nggak cuma sekedar komunitas gitu, kita harus tetap kuat mau gimana pun keadaannya ya, kita tetap Beat gitu loh. Itu aja sih, sama jangan cepat puas.